Shalom guys, jadi hari ini kita bakal bawain lagu dari Sound of Praise yang berjudul Tuhan yang bersama kami. Jadi yuk kita nyanyi sama-sama.
Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, sungguh bersuka cita pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam suasana di mana kita tidak bisa keluar rumah, tetapi kita bersyukur, kita bersuka cita bahwa hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kita ada, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan. Saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, yang bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama kita angkat ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat ucapan syukur kita yang terbaik bagi Dia Allah yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, pagi hari ini kita buka hati kita seluas-luasnya buat pekerjaan Roh Kudus. Kita angkat ucapan syukur kita yang terbaik, yaitu hati kita yang rindu menyembah Tuhan. Mari buka tanganmu, angkat wajahmu, dimanapun kau berada saat ini. Bahkan kau yang sedang terbaring sakit, pagi hari ini angkat hatimu menyembah Tuhan Allah yang kudus. Mari pribadi lepas pribadi pagi hari ini angkat suaramu, naikkan ucapan syukur yang terbaik. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Mari bangkitkan iman percayamu kepada Allah. Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Dia. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Ya Rabbal Sana. Ora masyaka narala barataka narala mama 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 shika narala baba 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 baba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Narala barala basya narala mama 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 mama. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami angkat ucapan syukur kami yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Tiada Allah yang dahsyat selain Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya siapkan hati kita lebih lagi. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang di surga. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragu
kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang. Amin. Hadapi badai, lewati gelombang, oh haleluya Yesus, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari bersama dengan sehati sepakat angkat suaramu. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin Yesus, Kau tetaplah Allah penolong. Kami percaya Tuhan, haleluya Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari wanita angkat pujian dikatakan, meski langit tanpa surah, haleluya. Meski langit tanpa surah, apapun keadaan kami Tuhan, kami tidak mau melihat apa yang bisa kami lihat, tetapi kami melihat apa yang Kau kerjakan Tuhan atas kehidupan kami. Amin, haleluya. Kami percaya Tuhan, diriku, oh, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan walau 1000 rebah, 1000 rebah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari lebih lagi dengan segenap hati, angkat hatimu, angkat suaramu kepada Allah. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Biarkan musik mengangkat pujian ini. Mari angkat tangan kita, naikkan ucapan syukur dalam penyembahan. Mari kau yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, angkat iman percayamu kepada Dia. Kau dahsyat, kau ajaib Tuhan. Tiada Allah yang dahsyat selain Engkau.
katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, walau 1000 rebah. Mari terus jemaat Tuhan sembah Dia, sembah Dia. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib. Kau luar biasa. Mari bangkitkan iman percayamu kepada Allah. Nyatakan Tuhan, 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000 rebah yang sampai hatiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, katakan Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kau jauh melebihi apapun Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Mari terus pribadi lepas pribadi. Jangan ada satupun yang menghalangi kita pagi hari ini terus naikkan ucapan syukur dalam penyembahan. Dia Allah yang layak disembah. Hanya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan.
dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terus ajar kami percaya kepadamu Tuhan. Ajar mata kami memandang Engkau Tuhan. Karena pengharapan kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kepadamu tidak akan pernah gagal Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi di Allah yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi di haleluya. Sungguh besar setiamu, amin Yesus. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Bersama katakan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kau yang ada di rumah, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu dengan segenap iman. Percaya, katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah
katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari angkat kedua tangan kita, katakan ku berserah. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia, katakan haleluya. Haleluya. Tiada Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber damai sejahtera buat setiap kehidupan kami. Sekalipun kami melewati badai, sekalipun kami di tengah goncangan, kami mau berkata, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Mari yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi bagi dia, katakan Bapak Ibu Saudara semuanya, saudara yang percaya Allah kita dahsyat. Lambai katakan saudara, oh haleluya, katakan tepuk tangan bagi dia Allah yang luar biasa, haleluya. Mari pagi hari ini kita menari, menyanyi bagi dia Allah yang dahsyat. Kau dahsyat, kau ajaib Tuhan. Bersama kata meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu depan di diriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti bersama kataku, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yang percaya katakan haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh kami tahu Tuhan Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari yang percaya dengan sehati sepakat, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Mari tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan Allah kita. Bagi Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami bersyukur Tuhan. Bersama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Semua Tuhan katakan, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah. Mari melompat bagi Dia.
saudara, saya banyak yang rindu jawaban Tuhan pagi hari ini. Katakan amin. Yang rindu doanya dijawab, katakan yuh. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Amin. Tak akan ku takut. Lebih lagi. Kau ku tahu engkau bersertaku. Yesus jaminan hidup. Mari berlompat lagi dia. Kau dahsyat Tuhan. Kami percaya berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, jalani kehidupan. Mari angkat tangan kita bersama, katakan kau mengangkatku. Yes, amin. Kau beriku kemenangan. Bersama katakan kau kekuatanku, penopang hidupku. Haleluya. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi dia, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, berjalan bersamamu. Takkan ku goyah, tak akan ku gentar. Haleluya. Tanganmu menopangku. Haleluya Yesus, haleluya. Jalani kehidupan. Mari dengan keras katakan kau menangkanku Tuhan. Sebagai hidupku, kau beriku kemenangan. Bersama kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan hidup. Sekali lagi tepuk tangan di atas nama bagi Tuhan Allah kita. Yang percaya ada pertolongan dalam nama Yesus, katakan amin. Katakan haleluya. Pagi hari ini dengan segenap hati nyatakan iman percaya kita kepada Allah. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan. Lebih keras lagi katakan kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan hidup. Mari lambaikan tangan kita kepada Allah. Tanda percaya berserah kepada Tuhan.
berarti nama Yesus, amin. Tiada Tuhan yang dahsyat seperti Yesus. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Oh haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Mari siapkan hatimu lebih lagi Tuhan. Siapkan hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, is the new day's dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Mari bersama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Hallelujah, hallelujah, Yesus, hallelujah. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will sing, oh singing. 10,000 reasons for my heart. Haleluya, haleluya, bersama katakan dengan segenap hati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship You, Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terus kami mau memuji-Mu apapun keadaan kami. Kami terus mau menyembah-Mu Tuhan. Mari sucikan layakan kami Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tertanam kuat dalam hidup kami. Bertumbuh dan berbuah Tuhan. Di dalam nama Yesus mari bersama katakan amin. Haleluya, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang tetap bersukacita. Di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 ini, biarlah kita tetap menjadi pembawa kabar baik. We are the messenger. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Saatnya kami diajar kembali
diingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan sehingga kami tetap ada menjadi jemaat yang menjadi berkat dimanapun kami ada. Jemaat yang memberkati, jemaat yang menjadi pembawa kabar baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, ajar kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ya, 1 Petrus 4 ayat ke-7 berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Haleluya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tema yang saya bawakan adalah tenang dan berdoa. Tetaplah tenang dan tetaplah berdoa. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah masa sulit ini, saudara, masa-masa yang sukar, tidak perlu kaget. Karena sudah tertulis dalam firman Tuhan, bahwa di tanda-tanda di akhir zaman adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tapi ini baru tanda-tanda awal. Sebab itu menjadi tenang supaya kau dapat berdoa adalah bagian daripada firman Tuhan. Buat kita pada hari ini kita renungkan, saudara. Ya, ada sebuah cerita. Seorang ibu, dia telepon dokter pribadinya berkata, "Dok, sepertinya saya sakit dan sepertinya saya sudah menjadi gila, Dok," katanya. Dokter bertanya, "Kenapa, Bu?" "Iya, kelamaan stay at home, kelamaan tinggal di rumah. Ya, rasanya sudah sangat suntuk sekali." Akhirnya saya ajak bicara, semua bicara. Suami, anak-anak sudah mulai nggak mau dengar lagi suara saya, yang mulai semakin bawel begitu, saudara, tanda petik ya. Dia mulai bicara. Tembok saya ajak bicara, Dok. Anjing kucing saya ajak bicara, Dok. Semua saya ajak bicara. Rasanya, Dok, saya sudah mulai sakit dan hampir gila. Dokter berkata, "Tenang, Bu, tenang, tenang. Saya mau tanya, waktu Ibu bicara dengan tembok, bicara dengan anjing, bicara dengan kucing, apakah mereka menjawab, Bu?" Ibu berkata, "Aduh dokter, ya tentu tidak dong. Namanya juga mereka bukan manusia." Lalu dokter berkata, "Bu, tenang aja, kalau begitu Ibu masih sehat dan Ibu belum gila. Nanti ya, Du, kalau sudah mereka menjawab, berkata dengan Ibu, maka Ibu cepat ke tempat kami, berarti Ibu sudah mulai sakit jiwa." Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ya, hari-hari ini kita terus berjaga-jaga. Waspada, berjaga-jaga itu baik. Tapi satu hal, jangan panik. Jangan panik. Badan Kesehatan Dunia WHO mengingatkan kita. Bagi mereka yang sakit secara fisik sudah bisa menjadi lebih tenang. Karena rumah sakit, para medis, pemerintah dan semua pihak sudah mulai mampu untuk menangani badai pandemi COVID ini, saudara. Bahkan disediakan dengan segala kemudahannya agar pasien yang secara fisik dapat ditangani dengan segera. Tetapi saudara, justru Badan Kesehatan Dunia WHO mengingatkan adanya psikis disease, adanya sakit jiwa, mental yang terganggu itu ternyata lebih banyak. Dalam tanda petik saudara, yang tergoncang jiwanya, yang sakit jiwanya, cemas, gentar, dan banyak hal. Itu lebih banyak daripada mereka yang kena fisik secara COVID ini, saudara. Belum lagi ketika mendengar bahwa setelah badai ini berlalu maka masih ada badai kelanjutannya. Yaitu goncangan secara ekonomi. Maka pelaku bisnis dan seterusnya mungkin masyarakat berdomisili sudah mulai tergoncang. Bagaimana ini akan terjadi menghadapi tsunami krisis ekonomi. Jemaat yang dikasih Tuhan, gembala pembina kita mengingatkan, ayo tenang, ya tenang. Dan kita boleh berkata, jadilah tenang, diam dan jadilah tenang. Badai ini kita berkata, diam jadilah tenang. Tapi juga kita harus berkata pada diri kita sendiri, hai,
Jadilah tenang, tetaplah berdoa. Saudara, firman Tuhan hari ini saya ingin mengajak semuanya. Bukannya sekedar melihat ke depan, keluar, melihat badai sedang terjadi. Tapi saya ingin mengajak saudara juga melihat apakah badai yang di dalam diri kita, apakah badai yang sedang berkecamuk di jiwa kita, yang membuat kita menjadi gentar, cemas dan banyak hal terjadi. Apakah kita tetap tenang? Nah, Matius 6 ayat 33 itu mengingatkan kita. Hari-hari di tengah badai yang sedang bergelora ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Ingat apa yang kita khawatirkan, Tuhan katakan maka. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya saudara. Kita pasti mengaminkan. Semuanya itu ditambahkan, kita mengaminkan saudara. Tapi kita lihat bahwa awal dari kata semuanya ditambahkan, ada satu kata, carilah dahulu. Ya, carilah dahulu. Dan tanda petik, saya mengatakan cari dahulu adalah sikap tenang dan tetap berdoa. Di tengah-tengah badai ini mari tetap tenang dan berdoa. Semakin mengerti bahwa Allah sedang turut bekerja dan akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengerti dan mengasihi Tuhan. Saudara, kerajaan Allah dan segala kebenarannya hari-hari itu sedang mengenapi janji-janji firman-Nya. Baik yang sedap di telinga maupun yang menggentarkan hati saudara. Tapi itulah firman Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Satu yang tak tergoncangkan saudara. Ketika langit dan bumi, ketika semuanya tergoncang. Satu yang tidak tergoncangkan yaitu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Tidak akan tergoncangkan sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Tenang dan tetap berdoa. Barulah ketika badai ini berlalu dan engkau tidak tergoncangkan. Haleluya. Mujizat itu selalu ada bagi kita. Dia akan pelihara kita semua saudara. Ya. Ada 3 hal yang dapat kita renungkan dalam kitab Petrus pasal yang kelima ayat 7, 8 dan 9 saudara. Biarlah 3 hal ini mengarahkan kita menjadi satu landasan kita untuk bertetap tenang dan berdoa. Kitab Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia Tuhan memelihara engkau. Janjinya ya dan amin, Tuhan pelihara kita. Kita tidak bisa mengubah badai, meminta Tuhan mengusir badai. Tapi Tuhan katakan Dia Tuhan memelihara kita, Dia Tuhan ada bersama kita di tengah-tengah badai. Tuhan katakan serahkanlah kekhawatiranmu dan jadilah percaya. Ayat 8 berkata sebab itu sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis sedang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Jadi saudara mari sadar dan berjaga-jaga. Jangan sampai tipu daya iblis mencuri kehidupan kita. Mencuri kesehatan jiwa kita. Mencuri damai sejahtera kita. Sadar adalah kekuatan kita. Dengan tinggal tenang disitulah letak kekuatanmu kata firman Tuhan. Dan iblis tahu. Dia membuat kita goyah. Saudara, saya melihat banyak orang
bisa tahan uji ketika kena fisiknya yang sakit. Dia ke dokter, dia ke rumah sakit, dia minum obat, dia minum vitamin dan berjemur, istirahat, semuanya dia lakukan dan dia menjadi tenang, saudara. Tapi ketika tiba-tiba ada bisikan-bisikan, suara-suara dari dunia, iblis mulai memakai dan masuk, saudara. Diseranglah jiwa kita. Dia masuk dalam pikiran kita. Dia masuk dalam perasaan kita. Dan dia masuk dalam kehendak kita yang tidak lagi bebas. Karena harus stay at home. Banyak distancing, pembatasan. Kita mulai terkekang. Jiwa itu, saudara, mulai gentar. Orang sudah bilang, ayah naon ieu. Saudara, ketika kita mulai berkata, ada apa ini? Dan disitulah iblis masuk. Pikiran, perasaan, kehendak kita mulai kacau. Dan mengatakan hati-hati. Sadar, berjaga-jaga. Dan ayat 9 berkata, sebab itu lawanlah dia si penipu daya ini. Lawan dengan iman yang teguh. Iman yang teruji, yang dapat tenang dan tetap berdoa. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia pun sedang menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara, kalau orang lain Tuhan tolong, kita pasti pun Tuhan tolong. Kalau orang lain bisa menjadi tenang, kita pun bisa belajar menjadi tenang dan berdoa. Dan memang ada banyak yang tergoncang, tapi kau jangan ikut-ikutan tergoncang. Sebab itu saudara, memang betul stay at home, membatasi ya, distancing itu bagus sekali. Karena lebih banyak yang tergoncang. Tapi puji Tuhan, ketika kita diizinkan stay at home, kita menaikkan doa, pujian, penyembahan. Kita membangun kembali pondok Daud. Kita membangun lagi keintiman dalam doa, pujian, penyembahan. Kita hidupkan api mesbah keluarga. Dalam mesbah keluarga inilah saudara, kita punya persekutuan dengan Tuhan dan keluarga. Bahkan persekutuan dengan orang-orang yang percaya. Gereja Tuhan. Kita membangun fellowship lewat Zoom meeting, lewat mesbah, lewat WA group dengan perkataan-perkataan yang membangun. Dan disitulah kita mulai melatih iman kita supaya tetap teguh, sehingga bisa tetap tenang dan tetap berdoa. Dan mujizat pasti ada. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemulihan pondok Daud, mesbah keluarga. Karena kita berserah dan melawan dan berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatannya. Saya ingat saudara, ketika janji Tuhan diberikan kepada bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, dipimpin oleh panglima perang bangsa Israel yang luar biasa, Yosua. Ketika tiba waktunya bangsa Israel untuk masuk dalam tanah perjanjian, maka yang pertama saudara, mereka menghadapi tembok Yeriko. Tembok yang besar, tembok yang tebal, tembok di mana kalau bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian, inilah halangan yang pertama. Saudara, bangsa Israel dengan peralatan senjata dan sesuatu yang seadanya, bahkan tidak punya tembok pertahanan. Tapi untuk masuk dalam tanah perjanjian, maka mereka harus menghadapi tembok Yeriko, tembok musuhnya. Tetapi strategi cara Tuhan itu luar biasa. Saudara bisa membaca dalam kitab di mana Yosua dengan tentaranya bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian dan harus menghadap musuh tembok Yeriko. Tapi Ibrani 11 ayat 30. Ibrani 11 ayat 30 berbunyi, karena iman percaya, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara, wow, ini sekolah minggu. Kalau kita sekolah minggu, kita sering kali dengar cerita ini saudara.
ya. Dan kalau kita mendengar khotbah tentang tembok Yeriko yang diruntuhkan, kita dengar pujian, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, Dia Tuhan melakukannya bagi bangsa Israel. Saudara, ada sebuah cerita di dalamnya. Menjadi tenang dan tetap berdoa. Ketika bangsa Israel maju dan merobohkan tembok Yeriko, Yosua berkata, dengar, hai tentara, semuanya dengar baik. Tuhan hanya perintahkan di hari pertama kita akan keliling tembok Yeriko 1 kali dan kembali ke camp kita. Dan tidak boleh bersuara apapun juga. Saudara, mungkin pada mulanya tentara Israel ini sedikit, tanda petik ya, keder. Saudara. Kumaha iya teh, bagaimana ini gitu saudara ya. Masa mau perang, merobohkan tembok Yeriko, hanya keliling tembok, itu juga tidak boleh bersuara, diam-diam saja. Tapi saudara sekali lagi, Yosua dan bangsa Israel, mereka dengar-dengaran suara firman Tuhan. Mereka taat pada firman Tuhan. Maka mereka mulai berkeliling. Saudara, mungkin pada waktu pertama kali hari pertama, pasukan tentara musuh orang Yeriko, mungkin mereka juga melihat, awalnya berjaga-jaga. Lalu ketika melihat kok cuman berkeliling tanpa suara dan kembali. Mereka juga bingung. Ini mau perang atau mau apa ya? Lalu saudara hari kedua, kembali Yosua berkata, ayo kumpul, kita bergerak lagi. Tapi hanya 1 kali putaran saja. Kembali musuh berjaga-jaga saudara. Pun ternyata halnya sama, hanya 1 kali dan diam saja. Saya bayangkan saudara ya, saya mengimajinasikan. Maka pada hari ketiga, keempat, kelima dan keenam, mungkin saudara, tentara musuh yang di dalam tembok Yeriko sudah mulai mengolok-olok. Kamu tuh siap perang atau tidak? Kamu udah lagi main-main atau mulai mengeluarkan kata-kata yang membuli saudara, yang merontokkan iman, ya, yang ingin menghancurkan mental tentaranya saudara. Tapi yang luar biasa saudara, apapun perkataan yang dari musuhnya, Yosua dengan tentara dan bangsa Israel, mereka tetap berkeliling tanpa suara. Tenang, dan saya percaya di dalam ketenangan ada doa. 6 kali mereka berkeliling saudara, 6 hari mereka taat. Nah, haleluya. Ketika tiba harinya Tuhan, Kairos, waktunya Tuhan bekerja. Di hari yang ke-7, Tuhan bicara, Yosua kasih tahu pada tentara ini, bangsa Israel. Hari yang ke-7 ini kelilingi 7 kali, tapi tanpa suara. Dan nanti ketika keliling yang ke-7 kali selesai itu kau harus bersorak-sorai, tiuplah sangkakala dan ucapkan syukur, teriaklah dan agungkan nama Tuhan. 1 kali, 2 kali musuh mulai berteriak, weh apa sih yang sedang kau kerjakan? Mereka diam tetap berkeliling dan berdoa. Tapi ketika setelah berkeliling 7 kali saudara, mereka langsung bersorak, haleluya. Dia Tuhan yang kuat dan gagah perkasa. Dia mulai bersorak-sorai. Haleluya. Dan apa yang terjadi saudara? Dengan teriakan sorak-sorai, mujizat terjadi. Maka runtuhlah tembok Yeriko. Wow. Muncul pertanyaan saudara. Kira-kira kemana itu tembok Yeriko runtuh saudara? Keluar atau ke dalam saudara? Haleluya. Saya percaya karena firman itu berkata kemenangan ada di pihak Israel. Sehingga mereka bisa masuk kota Yeriko dan mereka mendapati tanah perjanjian pada akhirnya. Maka tembok ini saudara ketika terdengar sorak-sorai, tembok itu pasti runtuh ke dalam dan menimpa para musuh-musuhnya. Sebab roh Tuhan ada pada kita. Maka tidak ada kuasa si jahat bisa mencuri anugerah keselamatan, anugerah pemeliharaan, anugerah iman berharap kepada Tuhan. Diberikan kemenangan bagi bangsa Israel dan Yosua. Jemaat yang dikasih Tuhan,
Ya, mari bersama Tuhan. Pada waktu kita sekarang harus stay at home, menghadapi kemustahilan, tapi tetaplah percaya. Kita menanti-nantikan Tuhan dengan tetap membangun mezbah, berjaga-jaga, menyerahkan dalam tangan Tuhan, bahkan melawan segala tipu daya si iblis. Sehingga kita bisa mencapai, menggapai segala rancangan-rancangan yang kita siapkan. Badai pasti berlalu. Dan kita harus mulai menghadapi tatanan hidup yang lebih baik, yang baru. Kalau sementara kita masih ada di rumah, tapi nantikanlah akan tiba waktunya kita bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan. Dan waktu itu kita akan bersorak-sorai bersama-sama. Tapi biar sekarang ini doa pujian penyembahan itu ada dalam mezbah keluarga di rumah-rumah. Naikkan itu saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bukan cuma di gedung gereja, tapi di rumah tanggamu masing-masing. Pastikan di situ ada mezbah, ada roh yang menyala-nyala. Amin saudara. Maka Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 Tuhan berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya saudara. Ketika engkau tinggal tenang dan tetap berdoa, sadar dan berjaga-jaga, menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan melawan segala tipu daya iblis. Tuhan berkata, aku memenuhi segala keperluanmu. Dia Tuhan dengan segala kekayaannya dan kemuliaannya. Sebab di saudara diam dan berdoa dalam mezbah keluarga, dalam mezbah hidupmu. Tuhan berkata Dia yang akan memenuhi. Jadi bukan kita. Tenangkan hatimu, teduhkan hatimu. Kalau kita yang Tuhan aku mau segera selesai, Tuhan aku mau begini dan begitu, Tuhan aku perlu ini perlu itu. Engkau tidak akan bisa menjadi tenang saudara. Jiwamu, teduhkan jiwamu, teduhkan pikiranmu, teduhkan perasaanmu. Tenangkan segala kehendakmu. Bukan kita yang mau, saya percaya saudara. Tuhan sanggup melakukan badai sekarang juga, tapi kalau Tuhan masih izinkan, percayalah. Karena Dia punya rencana, salah satu adalah kita untuk bisa bertumbuh di dalam iman kita. Kita bisa makin lebih kuat dalam pengharapan kita. Dan percayalah Tuhan akan memenuhi. Tapi dengar baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memenuhi bukan seperti yang kita mau. Dikatakan Tuhan memenuhi segala keperluanmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Kristus Yesus. Jadi saudara, waktu kita tenang dan berdoa, kita bisa memilah pokok-pokok doa kita. Semuanya untuk aku dan aku, atau kesemuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Pada waktu kita minta segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan, Allah berjanji. Aku akan memenuhi segala keperluanmu dan yang kau minta. Asal itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai juga kita menjadi kecewa ketika kita mulai berdoa meminta ternyata ada yang belum dijawab Tuhan. Mana Tuhan? Katanya kau memenuhi. Jadi jangan dihilangkan. Ketika alam mendengar, ketika alam melihat, ketika alam menguji apa yang menjadi kerinduan dan doamu, Tuhan ingin tahu. Apakah itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Engkau minta sehat untuk Tuhan? Engkau minta makan dan minum, kecukupan, kekayaan, kelimpahan? Boleh. Tapi apakah itu nantinya untuk kemuliaan nama Tuhan? Dan Tuhan tahu. Dia tahu apa yang di depan kita. Dia menguasai hidup kita dari awal sampai akhirnya.
Sebab itu saudara, kita perlu untuk menjadi tenang. Untuk bisa berdoa. Dan doa apa yang sedang kita harapkan pada Tuhan. Saudara, saya tutup firman Tuhan. Sebab itu mari, jadilah pejuang-pejuang. Ya, jadilah pahlawan-pahlawan. Jadilah orang-orang yang kuat. Be a warrior, not a warrior. Menjadi seorang yang kuat dan gagah perkasa, bukan seorang yang selalu khawatir. Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, kata jika Allah di pihak kita, maka kita akan bersikap tenang dan tetap berdoa. Orang berkata Tuhan ada, tapi dia nggak tenang, saudara. Stres, hampir depresi, saudara. Kalau dikatakan kamu ini sakit jiwa, masa sakit jiwa? Aku nggak gila kok, betul. Bicara stres, ya, bicara tekanan jiwa bukan bicara orang gila, saudara. Tapi ketika sudah mulai tidak nyaman dengan hidup ini, makan, minum udah nggak bisa lagi dinikmati, apalagi udah nggak bisa tidur tengah malam dan terus mulai ribut kanan kiri jadi troublemaker dalam hidup ini, saudara. Dan mulai hilang damai sejahtera. Tuhan katakan jika roh Tuhan ada pada kita mengurapi kita. Dan dikatakan Tuhan ada pada kita. Maka kita akan menjadi tenang dan tetap berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadilah orang yang percaya. Dan itu terbukti lewat cara hidup kita. Ya, demikianlah nasihat firman Tuhan hari-hari ini jemaat dikasih Tuhan. Kita tetap berdoa, tetap minta sama Tuhan. Tenang dan segera berlalu. Tapi juga kita berkata dalam diri kita sendiri. Tenang dan tetap berdoa. Tuhan pasti pelihara kita. Pak Tuhan katakan di dalam tinggal tenang. Disitulah letak kekuatan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, secara manusia, sifat manusiawi kami mudah tergoncang, takut dan gentar. Menghadapi apa yang sedang terjadi sakit secara fisik. Apalagi Tuhan, kalau kami mendengar akan ada tsunami yang lain menyusul akibat daripada badai pandemi. Tapi kami percayakan firman-Mu hari ini berkata Tuhan, Roh-Mu ada pada kami, membuat kami bisa menjadi lebih baik dan lebih tenang. Karena tidak ada apapun yang bisa melawan ketika Roh-Mu ada pada kami ya Tuhan. Sebab itu Bapa Surgawi, ajar kami tetap tenang. Ajar kami tetap percaya Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran hidup ini kepada Tuhan. Karena kami sadar Kau pelihara kami. Kami tetap sadar dan berjaga-jaga akan tipu daya iblis. Dan ya Tuhan tambahkan iman setiap kami orang percaya. Roh Kudus yang mengurapi dan mengajar kami. Untuk kami boleh melawan segala tipu daya si jahat. Terima kasih Tuhan, ketika kami tetap tenang dan berdoa. Maka semuanya menjadi baik adanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan. Tetap semangat, tetap sepakat, dan tetap sehati. Sebab engkau adalah pembawa kabar baik di tengah-tengah badai pandemi ini. Tuhan Yesus berkati, haleluya, amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, waktunya kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Kita makan minum sehidangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus atas anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Perjamuan kudus ini kita mau pakai menjadi salah satu sarana di mana menjadi satu lambang tubuh dan darah Yesus Tuhan buat kita sebagai orang percaya yang mengingatkan kita semuanya akan penderitaan, penyalipannya, kematiannya. Namun Dia telah bangkit dan hidup naik ke surga untuk karya keselamatan buat kita semuanya. Sebagai keluarga Allah, mari kita siapkan diri, kita berdoa, dan firman Tuhan berkata demikian.
Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Firman Tuhan berkata demikian, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Barulah sesudah itu, ia makan roti dan minum cawan itu. Sebagai hamba Tuhan, kita pakai sakramen perjamuan kudus ini yang disediakan bagi kita. Bagi orang yang menyerahkan dirinya kepada Yesus Tuhan. Dengan menyesali segala dosa-dosanya, kita serta memohon kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan melaksanakan perintah Tuhan, sehingga kita semuanya diberkati Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, pakailah sarana perjamuan kudus ini Tuhan, menjadi pemelihara iman percaya kita, membuat kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan buat kita semuanya. Demikianlah Tuhan, karena kami percaya kami menerima perjamuan kudus. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Buat suami, istri, orang tua, anak-anak muda, kita siapkan diri menerima perjamuan kudus. Dengan rasa syukur, hormat kepada Tuhan, angkatlah roti, ucapkanlah syukur. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya bersama katakan amin, dan kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat tubuhmu yang hancur menjadi bilur-bilur yang menyembuhkan kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita mau angkat cawan perjamuan kudus kita. Angkatlah anggurmu, ucapkanlah syukur. Demikian juga ia Yesus Tuhan mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Darah yang kudus yang tertumpah di kayu salib di bukit Golgota mengampuni dan menebus hidup kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan, sehingga keselamatan, pemulihan, bahkan kesembuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan semakin melimpah buat kami semua. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Demikianlah jemaat dikasih Tuhan, kita telah menerima perjamuan kudus di awal bulan ini. Dan tentunya gereja Tuhan kita, jemaat Tuhan GBI Cinango dan GBI Galumas, kita masih tetap melaksanakan secara online lewat medsos yang ada, sampai ada pengumuman resmi
kita bisa beribadah kembali secara offline atau di rumah ibadah kita di gereja. Nah, sebelum kita menerima doa berkat, bagi jemaat yang ingin bersyukur pada Tuhan, membawa persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan, turut menabur untuk hal-hal yang ada dalam hati saudara, silakan saudara masukkan dalam sampul persembahan saudara, atau kirim lewat rekening bank yang ada. Kita bersyukur pada Tuhan karena renovasi gereja kita Cinango terus berjalan. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Juga jemaat Tuhan dipelihara dengan baik. Kita juga bersyukur karena masih bisa berbagi dengan beberapa orang yang sedang membutuhkan karena adanya badai pandemi ini. Tetap berdoa agar semuanya cepat selesai dan berlalu dan semuanya mendatangkan kebaikan. Kita berdoa menutup ibadah kita. Bapa Surgawi mengucap syukur. Akhir ibadah kami pada hari ini secara online, namun hamba percaya tidak mengurangi kasih dan kuasa Allah. Bahkan pemberian Tuhan yang sempurna kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Bapa, kami jemaat yang akan menabur persembahan atas pemberian Tuhan, kami bersyukur, ingin berbagi, memberikan ucapan syukur kami, membawa perpuluhan kami, hal-hal yang Tuhan taruh hati kami. Maka biarlah semua persembahan ini dikelola untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tuhan cukupkan, hamba berdoa, pelihara jemaat-Mu Tuhan, seperti Kau yang janjikan ya Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, dan kami boleh bersyukur atas hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Tetap bersatu hati dan berdoa, kiranya Tuhan akan segera datang kelegaan di mana kami boleh bersekutu bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Kami ucap syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama sekali lagi berdiri mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengangkat tangan kita. Dan biarlah diberkati Engkau, hidupmu, rumah tanggamu, segala pekerjaan tanganmu, roh, jiwa, dan tubuhmu diberkati, dilindungi dan dipagari dengan anugerah dan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat dan tetap sepakat dan sehati. Jemaat The Messenger, jemaat pembawa kabar baik. Haleluya. Amin.